Banyak para kaum muda seperti Kiki yang takut memulai usaha lantaran tidak adanya modal atau kurangnya modal untuk berbisnis. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghalangi atau menjadi sebuah hambatan yang berarti bagi Kiki. Berapa modal awal Anda saat berjualan? Sebenarnya aku tuh nggak pakai modal. Tadinya tuh aku jualan kayak ngikut temen. Tadinya aku yang nganter-nganterin nih. Tadinya aku yang nganter-nganterin, terus karena kayak dia tuh mulai kerja, jadi gak ada yang nganterin lagi, gak ada yang bantuin buat. Akhirnya aku kayak, ya udah kita kerja sama aja nih. Aku bantuin buat, kamu kerja, nanti kita kayak bagi hasil aja gitu kan. Nah terus tuh kayak, oh ya udah akhirnya kita bagi hasil. Jadi aku tuh jualan tanpa modal sebenarnya, kayak cuma modal kayak gue join deh sama lo, nggak apa-apa deh kita bagi hasil aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan berdua. Pengalaman aku ya, usaha itu nggak mesti ada modal, yang penting kita punya channel. Kayak misalnya kayak teman dekat kita punya usaha, terus kita ya udah bantu-bantu dulu aja, kayak mulai dari nganterin, dari apa. Toh nanti kalau misalnya dia punya kesibukan sendiri, dia bakal punya kepercayaan sendiri gitu ke kita, dan akhirnya dia tuh ngasih kepercayaan itu ke kita gitu, kayak oh ya udah lu bantuin gue deh, bantuin masak lah, bantuin. Kadang-kadang aku juga masih nganter juga sih, nganter langsung ke customer gitu. Menjalankan bisnis di tengah kesibukan jadwal perkuliahan membuat Kiki tidak patah arang. Ia pun harus pandai-pandai membagi waktu untuk kuliah dengan berjualan agar tidak terganggu satu sama lain. Bagaimana cara Anda membagi waktu antara kuliah dan berjualan? Aku juga udah semester akhir ya, jadi kuliah tuh jarang-jarang kan. Kayak misalnya cuma Sabtu sama Senin aja gitu. Jadinya ya bisa lah, kalau makanan kan nggak lama buatnya, jadi sebentar-sebentar aja. Jadi misal kuliah, aku tuh kalau buka dagangan itu jam 10. Jadi dari pagi apa malamnya aku udah ngerjain tugas gitu, kalau misalnya dapat dari tugas dari dosen. Ya paling aku jualan cuma dari dua aplikasi itu aja ya, dari WhatsApp dan Instagram. Ya karena aku admin juga, jadi ya udah mau nggak mau tiap menit, tiap detik tuh balas-balasin chat orang yang mau pesen, dan kita tuh harus fast respon, karena kalau misalnya kita lama responnya, orang itu kadang-kadang udah udah kak kelamaan, udah nggak mau beli lagi deh, kayak gitu. Di mana saja ruang lingkup Anda berjualan? Biasanya kita tuh Cikarang Cibarusa sih, tapi ya kalau misalnya di luar daerah Pasar Serang, kita udah kenain ongkir gitu. Sampai Pasar Serang pun kita kena ongkir. Kalau deket itu sekitar 3 ribuan, kalau paling jauhnya itu 10 ribuan untuk ongkirnya. Meski hanya mengandalkan bisnis melalui online atau daring, penjualan spaghetti pun tetap berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang cukup berarti. Hingga dirinya pun berani untuk tetap berbagi kepada sesama setiap hari Jumat demi mendapatkan keberkahan pada lini usahanya tersebut. Dalam sehari, berapa porsi makanan yang Anda jual? Pas pandemi itu sehari aku bisa 20-an porsi. 20 sampai 25 porsi lah sehari. Apalagi kalau misalnya hari Jumat, saya kan suka kayak ngadain Jumat berkah. Nah, di Jumat berkah itu harganya jadi turun, jadi cuma 12.000 per item yang tadinya 15.000. Nah, di situ tuh suka banyak orang yang mau gitu, saya mau beli deh di Jumat berkah gitu. Kadang-kadang orang tuh malah nunggunya pas Jumat berkah aja gitu belinya. Dalam menjalankan sebuah bisnis, mencari uang bukanlah merupakan suatu hal utama demi mendapatkan keuntungan semata. Selalu ada saja sisi di mana setiap pebisnis menyisihkan materi ataupun barang dagangan mereka untuk dapat berbagi kepada sesama yang membutuhkan, supaya mendapatkan berkah. Mengapa Anda mengadakan Jumat Berkah? Ya kan semakin kesini kan jualan tuh semakin menurun. Jadi aku tuh kayak ya udahlah, inisiatif kenapa nggak kita buat Jumat Berkah aja, walaupun untungnya sedikit tapi lumayan ada penghasilan yang tetap masuk gitu. Ya kayak walaupun ya untungnya sedikit tapi kan laku, itu bikin diri kita seneng sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada juga customer yang ngucapin, "Kak, semoga bener-bener berkah ya Kak hari Jumat ini dengan promonya," kayak gitu sih paling. Kita udah 2 orang, jadi kayak dibagi gitu kan, aku dan teman aku sama satu kurir yang nganterin. Jadi ya udah Kak, aku dianterin pakai kurir aja, nggak apa-apa deh, ongkirnya 10.000 gitu misalnya. Karena kalau misalnya diantar pakai online itu bisa 18 ribuan ongkirnya, paling jauhnya itu. Ya dengan adanya Jumat Berkah, rezeki pasti bertambah ya, karena kan kita juga jualan itu kan dapat pahala, terus ditambah juga ngadain Jumat Berkah kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah sih rezeki mah lancar-lancar aja.
Banyak dari para kaum muda tentu kurang sadar akan pentingnya memulai bisnis sejak masih muda. Namun bagi seorang Kiki, berbisnis di usia muda tentu merupakan hal penting demi mewujudkan sebuah impian. Apakah berbisnis penting untuk Anda? Menurut aku penting banget sih, karena ini tuh bisa dijadiin pengalaman buat diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita bisnis di masa muda, kayak kita tuh bisa ngerasain kalau kita tuh bisa nyari uang sendiri tanpa harus minta ke orang tua gitu. Apa pesan Anda untuk kaum milenial yang ingin berbisnis? Ya, yang pertama coba aja dulu, terus perkara ada yang mau beli atau nggak mau belinya ya itu urusan nanti, pasti yang namanya rezeki mah ada aja yang mau beli ya. Dan yang kedua itu yang pasti jangan malu, nggak boleh malu. Kalau jualan malu itu nggak bakalan berkembang. Kayak kita harus nawar-nawarin ke orang, yang namanya jualan online kan kita nge-share gambar gitu kan. Itu biasanya kan orang apa banget sih, spam banget nge-share gambar makanan gitu kan. Ada aja lah pokoknya yang komentar, kita ya udah hirauin aja lah, biarin lah, dia nggak mau ngasih makan juga ke kita, nggak mau ngasih uang juga ke kita, jadi ya udahlah nggak usah dengerin kata orang kayak gitu. Setiap para pebisnis muda yang menjalankan bisnisnya tentu saja tidak terlepas dari adanya pengalaman tidak mengenakan yang dialami, seperti pelanggan batal membeli pesanan. Namun dirinya tidak ingin mengambil pusing terhadap hal tersebut dan lebih membagikan pesanan yang batal tersebut kepada orang lain. Apa saja pengalaman tidak mengenakan yang Anda rasakan selama berjualan? Banget sih pengalaman yang gak enak, apalagi kalau misalnya ada customer yang beli tiba-tiba dia cancel, kan mau nggak mau makanan kita kemanain gitu kan, bingung apa kita makan sendiri. Kalau aku sih biasanya dikasih ke orang aja gitulah, apalagi terus kalau misalnya COD gitu kan, kita juga ngelayanin COD kan, itu tuh bisa nungguin customer itu sampai sejam, itu tuh kayak ya ampun ini orang kemana gitu, bilangnya udah OTW tapi kok nggak sampai-sampai. Tapi kan kita mau nggak mau sebagai penjual ya nungguin sampai si customernya datang gitu kan. Ya itu sih pengalaman gak enaknya, lebih banyak kedua itu. Ya udahlah biarin aja, maksudnya nggak ngerti juga ya kenapa dia udah pesan tapi cancel, mungkin banyak alasannya, apa dia pergi atau apa. Tapi kan kalau yang kayak gitu 1-2 orang doang, satu yang cancel nanti yang beli itu bisa 5 orang gitu. Ada aja lah rezekinya dari Allah, insya Allah.